Selamat pagi. Yang pertama-tama terima kasih untuk Gembala setempat Pak Denny dan juga tentunya kepada Gembala senior sahabat saya Pak Wesley yang ada di Surabaya. Saya tidak tahu beliau ada live streaming nggak di sini, nggak, saya nggak tahu. Oke. Selamat pagi Pak Wesley. Di sana masih pagi. Nama saya Guana Tanjung, tetapi beberapa tahun yang lalu Tuhan kasih saya nama Joshua. Dan saya pikir setiap nama punya makna. Jadi Tuhan taruh satu kerinduan bagaimana anak Tuhan menemukan tanah perjanjian. Musa membawa anak Tuhan orang Israel keluar dari Mesir. Tolong Yesuanya ditayangkan lagunya background. Oh saya ketinggalan ya. Ya. Minta tolong Pak Denny. Moga-moga bisa nyampe. Ya. Baik, saya akan mulai. Ada sebuah kebutuhan, mumpung saya di sini, ini kesempatan langka. Ya, karena nggak mungkin saya diundang secara khusus, tapi kebetulan saya ada pelayanan di tempat ini. Maksudnya di Wasior. Ada satu kebutuhan khusus. Kebutuhan untuk anak Tuhan itu bukan hanya memahami cintanya Tuhan. Tetapi apa yang saya sebut spiritual formation, minta maaf. Formasi rohani. Sebab Allah kita itu Allah yang penuh kasih, katakan amin. Tapi dia juga punya tujuan. Dia punya desain. Segala sesuatu itu ada desainnya. Ada caranya. Ada pakemnya. Keluarga saya suka melihat MasterChef. Masak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Masak aja ada caranya. Ada elemennya. Enggak ada masakan yang bagus itu, yang canggih. Itu bumbunya satu. Betul? Berbagai ingredient, bahan. Lalu bahan itu takarannya harus pas. Masuknya urutannya harus pas. Enggak bisa dibalik. Itu baru masak loh. Bagaimana kita seringkali menganggap ikut Tuhan itu yang penting tulus. Oh, tulus itu penting. Tulus itu mendasar. Percaya itu mendasar. Tapi kita juga harus memahami tentang tatanan sorga. Sebab ibadah itu bukan belajar tentang Tuhan. Kata teologi itu sebetulnya istilah agak salah kaprah. Kenapa? Musiknya bisa ditayangkan. Yesua instrumen. Bisa enggak? Kalau bisa tolong kasih tanda. Oh ini sudah, belum toh? Dinaikkan sedikit. Yesua. Itu baru. Dikecilin dikit. Sampai mana? Sampai lupa. Bukan belajar tentang Tuhan. Karena Tuhan itu bukan objek. Setuju? Tuhan itu person. Pribadi. Jadi ibadah itu bukan belajar Tuhan. Ibadah itu adalah satu perjalanan mengenal, dikenal Tuhan. Bahasa aslinya perjanjian baru genosko. Bahasa Ibraninya yada. Itu dipakai suami istri berhubungan intim. Adam bersetubuh dengan Hawa. Itu bahasa Inggrisnya Adam knew.
Know. Mengenal. Bahasa aslinya yada. Nah, kisah anak yang hilang itu sebuah formasi. Kata kuncinya bagus, hilang. Jadi bukan dibuang. Amin. Waktu anak itu bungsu terlunta-lunta, dia pernah pada saat itu dia dibuang nggak sama bapaknya? Tidak. Dia dicintai nggak sama bapaknya? Dicintai. Dia tetap anak Bapa. Dia tetap dicintai Bapa. Setuju? Mari kita renungkan. Bukankah ini modal kita? Bukankah ini keyakinan kita? Aku anaknya Tuhan. Aku dikasih Tuhan. Tetapi Alkitab itu jujur. Dia terlunta-lunta. Dia melarat. Dia nggak bisa makan. Dia hina. Saya ulangi, dikasih Bapak enggak? Dikasih. Problemnya apa? Dia bukan dibuang oleh Bapak. Dia bukan tidak dikasih Bapak. Dia terhilang. Saya mau tanya, yang hilang anak bungsu, anak-anak sulung. Saya terkejut. Yang hilang dua-dua. Anak bungsu terhilang karena dia melakukan dosa immoral. Ini yang kita sering kenal. Kita sudah paham. Anak bungsu terhilang karena dia melanggar kebenaran. Tetapi saya tidak kalah terkejut ketika saya membaca dialog anak bungsu sulung dengan bapak. Dia marah melihat adiknya pulang. Dan dia berkata, kalau Alkitab mencatat berarti bisa terjadi. Bapak, satu anak kambing kok gak pernah kasih sama aku. Betul? Lukas 15. Padahal bertahun-tahun aku melayani Bapak. Setuju? Saya gak perlu baca ya. Lukas 15. Dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Kalau saya konversikan hari ini, dia orang Kristen yang minggu suka bolos atau tiap minggu pasti datang ke gereja. Tolong dibantu. Datang. Dia jemaat biasa atau pelayanan. Pelayanan. Tapi hilang. Hilangnya di mana? Dia nggak pernah percaya. Dia tidak kenal bapaknya. Dia hanya menjadi pegawai. Dia nggak pernah menikmati nuansa anak. Jujur, ini juga bisa terjadi kepada orang yang, saya nggak nunjuk siapapun, yang mungkin statusnya pendeta. Pelayanan. Tetapi kesamaan dua-duanya apa? Dua-dua gagal mempercayai kebaikan cintanya Bapak. Kalau anak bungsu itu percaya cintanya Bapak, hatinya Bapak, ayahnya, dia nggak minggat. Bapak, ibu, saudara ngerti minggat nggak? Itu bahasa Surabaya soalnya. Apa? Out, keluar dari rumah. Setuju? Dia anggap bapaknya, ayahnya nggak adil. Kalau saya kembali ke budaya Yahudi, anak sulung 2 bagian, dia cuma dapat 1/3. Kira-kira demikian. Tidak ada tertulis secara eksplisit. Tapi kemungkinan seperti itu. Daripada gua dapat 1/3, gua minta separuh. Cuan.
dan dia terhilang. Anak sulung, Bapak, engkau medit. Tahu medit? Kau pelit. Satu anak kambing. Aku ini sudah susah payah. Aku sudah melayani engkau. Saya baca ini terkejut Bapak Ibu Saudara. Hah? Satu anak kambing, kau akan pernah kasih aku. Apa jawab ayahnya? Loh nak, kamu kan sama aku. Punyaku. Itu punyamu. Ambil. Terima. Jadi yang menghalangi anak sulung gak terima anak kambing atau kambing. Itu bapaknya atau dianya sendiri? Dirinya sendiri. Apa yang menjadi problem awal? Mereka gagal mempercayai cintanya Bapak. Apa masalah orang Israel yang keluar dari Mesir? Mereka melihat perbuatan Allah. Mereka lihat mujizat Tuhan. Yang mereka tidak punya, mereka gagal untuk mempercayai hatinya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Baca Ibrani 3 ayat 19. Mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka. Ini bukan orang yang gak pernah lihat mujizat. Ini bukan orang yang bukan umat Tuhan. Ini adalah umat Tuhan. Ini adalah orang yang disebut anak. Enggak ada masalah dengan statusnya. Problemnya mereka anak Tuhan, anaknya Bapa. Katakan amin. Yahweh Elohim sendiri berkata, katakan pada Fir'aun, Israel itu anakku. Anakku yang sulung. Catat baik-baik, Tuhan itu punya dua anak. Anak sulung itu Israel, anak bungsu itu gereja. Dua-dua pernah hilang. Persoalannya, baik bangsa Israel yang keluar dari Mesir, maupun anak bungsu dan anak sulung. Oh, di sini semua, nggak apa-apa. Mereka anaknya Bapa, tapi mereka tidak punya hati anak. Saya percaya semua Anda dan termasuk saya anaknya Bapa sorga. Tanpa ingin menuding siapapun, belum tentu Anda punya hati anak. Tidak semua anak Tuhan punya hati anak. Mentalnya anak sulung, bukan mental anak. Hanya mental pegawai. Saya ngomong sama hamba-hamba Tuhan. Step pertama, jangan jadi hamba Tuhan. Step pertama, jadilah anak Tuhan. Anak Bapa. Untuk supaya realita itu terjadi. Karena kasih itu harus ada dua arah. Hati Bapa itu hanya bisa nyampe kepada orang atau anak Tuhan yang punya hati anak. Amin. Kalau belum punya, minta. Apa itu anak? Anak itu dicintai, bukan karena berjasa. Setuju? Anak itu dikasih, bukan karena dia lebih hebat dari orang lain. Anak itu dicintai karena ada satu ikatan, nanti saya akan tunjukkan. Dan apa yang dilakukan anak, yang butuh dilakukan anak. Dia percaya bahwa dia dicintai. Banyak orang tidak sadar
Saya baru ketemu seorang yang dalam sel grupnya gereja besar di Surabaya. Saya cerita-cerita, saya sampai titik dia frustasi karena dia ditarget katanya. Dia harus memenangkan jiwa, harus membawa jiwa. Saya juga nggak tahu dipertemukan sama partner saya. Tapi cerita-cerita tiba-tiba saya nyeletuk. Saya dikasih Tuhan. Bukan karena saya pendeta. Bukan karena saya pelayanan. Saya dikasih Tuhan. Karena saya adalah saya. Bahkan waktu saya terlunta. Waktu saya kusta. Jangan khawatir, saya nggak pernah kusta jasmani. Kusta rohani, najis. Bapak peluk saya. Apa adanya. Saya nggak pernah lupa 40 tahun yang lalu. Saya nggak ketemu dewa. Saya ketemu Bapa. Saya panggil dia Papa, Papa. Tanpa saya mengerti ayat dan firman-Nya. Saya belum mengerti Roma 8:15. Saya panggil dia Papa, Papa. Saya tutup mulut saya, ngaco kamu. Panggil Tuhan itu Papa. Lancang. Ini pikiran saya dulu. Karena saya bukan orang gereja. Saya tidak ketemu agama. Saya tidak ketemu dewa. Saya ketemu Bapa. Dan saya berani tantang begini. Tunjukkan di mana ada dewa, ada Allah. Yang berkata kepada umat manusia, engkau anakku. Kecuali Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Perjumpaan pertama. Kita nggak bisa nyembah dia sebagai raja. Kita harus belajar mengenal dia sebagai Bapa. Apa syaratnya? Supaya itu terjadi. Maksudnya realitanya. Kita harus punya hati anak. Kita harus percaya. Nah, anak bungsu. Slide nomor 2. Tolong slide nomor 2. Mana? Ya. Waktu dia kembali ke rumah Bapa. Dia butuh pertolongan. Dia lapar. Amin. Dia gak cari Bapak. Dia cari makan. Dia datang karena dia punya kebutuhan. Itulah gambaran Anda dan saya. Enggak ada satupun kita tiba-tiba datang mengasihi Tuhan. Setuju? Kita punya butuh. Tuhan aku salah, aku gak mau masuk neraka. Tuhan tolong aku kasih rezeki, saya bokek. Tuhan aku sakit, aku sembuhkan aku. Tuhan aku frustasi, tolong hibur aku. Tuhan gak marah, Tuhan suka. Anaknya datang minta pertolongan. Tetapi yang dia terima bukan hanya pengampunan. Yang dia terima bukan hanya belas kasihan. Yang dia terima adalah perjanjian. Slide nomor 1. Oh, oke, good. Saya bisa atur. Persoalan anak bungsu bukan hanya dia butuh pengampunan, tapi dia lapar. Jubahnya kotor. Itu gambaran jubah. Rusak. Najis. Karena dia bekerja di kandang babi. Mohon izin, ini konteksnya orang Yahudi. Babi itu haram, najis. Dalam perjanjian lama. Itu gambaran, itu simbol. Anak bungsu di kandang babi. Jadi dia tidak hanya butuh pertolongan. Dia nggak hanya butuh pengampunan. Dia butuh pemulihan. Jubahnya rusak. Dia mengalami kerusakan. Bukan hanya mengalami pelanggaran. Inilah seringkali keberadaan anak Tuhan.
Dan bapaknya memeluk dalam keadaan dia najis. Di halaman. Berarti waktu bapaknya memeluk dia, diampuni enggak? Diampuni. Pertanyaan kedua, jubahnya sudah berganti belum waktu dipeluk? Belum. Ini poinnya. Sebagian anak Tuhan sudah menerima pengampunan. Sudah menerima kasih Tuhan. Tapi gagal masuk lebih lanjut. Jubahnya masih tetap. Sehingga nasibnya, hidupnya, keberadaannya sepertinya enggak berubah. Apa yang dilakukan bapaknya? Mana ini? Slide nomor 3. Mazmur 50 ayat 5 kalau Anda baca. Itu adalah ibadah sejati. Mazmur 50 ayat di atas itu. Lalu ayat 5 apa? Bawalah kemari apa? Orang-orang yang kukasih. Itu bukan secara umum. Tapi satu kasih yang pribadi. Adalah perjanjian. Meterainya apa? Korban sembelihan. Mari kita lihat. Apa yang dilakukan Bapak? Dia ambil anak lembu, bukan hanya untuk masak gulai, dia sembelih di depan. Artinya bapaknya memulihkan perjanjian. Perjanjian itu jalan masuk. Supaya kasih yang personal itu hadir dalam hidup Anda dan saya. Jadi Tuhan itu punya kebaikan yang umum. Seringkali kita memahami cinta Tuhan itu besar tapi umum. Saya petakan, kalau Anda dan saya diundang pestanya konglomerat, saya pernah diundang di Bali. Itu pesta nggak pernah saya kepitingnya bukan kepiting dari Timika, dari Alaska. Bayangkan Alaska. Pokoknya makanannya mahal-mahal. Saya menginap di Hotel Mulia. Itu salah satu hotel paling mahal di Bali. We are so blessed. Tapi saya pulang bersama istri. Hidup saya berubah enggak karena diundang? Tidak. Saya tidak mengecilkan. Itu goodness. Itu kindness. Tapi Tuhan tidak hanya menawarkan kasih yang umum. Amin. Amin. Ini akan merubah hidupmu. Kasih yang personal. Katakan personal. Anak bungsu menyiapkan 3 pernyataan. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Yang ketiga, belum dia ngomong. Bapaknya sudah memeluk dia. Apa itu? Jadikan aku salah satu orang upahanmu. Sebab dia tahu ayahnya bos baik hati. Pegawainya saja tidak terlunta-lunta, tidak kekurangan. Amin. Tetapi yang dia terima bukan hanya kebaikan. Bukan hanya pertolongan. Saya tidak mengecilkan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang saya ingin bagikan lebih daripada itu. Apa yang Tuhan tawarkan kepada Anda dan saya. Itu yang saya membuat saya tercengang. Adalah cinta yang pribadi. Cinta dalam perjanjian. Dan itu yang akan merubah hidupmu. Kenapa banyak anak Tuhan kok biasa-biasa? Karena dia, kalau dalam pengertian saya, dia belum masuk dalam dimensi
covenant. Dia hanya berhenti pada dimensi pengampunan. Pertolongan. Bukan de jure-nya, saya katakan de facto-nya. Hilang itu dengan tadi itu. Anak itu hilang. Kalau Anda diberi, adik ini diberi apa? Mobil. BPKB sudah atas nama. Ya. Tapi mobil itu di showroom. Tapi Anda, jadi mobil sudah dikasih, berarti mobil itu sudah milikmu atau belum? Sudah. Tapi mobil itu di showroom. Adik ini nggak pernah ngambil di situ. Jadi tiap hari kamu kerja atau sekolah, ya jalan kaki. Seperti nggak punya mobil. Itu namanya hilang. Tapi statusnya punya mobil nggak? Punya. Sudah atau belum? Sudah atau akan? Sudah, tapi belum. Banyak anak Tuhan itu sudah tapi belum. Gini. Misalnya kita doa puasa ini. Wah, jam 3 atau jam 5 tutup. Ini misalnya. Wah, ini tabernakel ini di ruang Maha Kudus ini. Ini di belakang itu Pak Denny udah siapin nih bakwan, ikan. Pokoknya makanan untuk buka puasa. Oke? Tapi terkunci. Lalu Pak Denny ada pelayanan nih. Izin ya, nanti tutup, buka. Kamu masuk di situ, itu makanan sudah tersedia. Jadi makanan sudah diberikan belum? Sudah. Jadi jatah kita enggak? Jatah kita. Tapi Pak Denny lupa, kuncinya hilang. Dia pergi. Kita pulang makan enggak? Enggak. Tapi kita punya kita enggak? Punya kita. Itu namanya hilang. Bagaimana de jure? Jadi de facto. Apa yang diberikan Bapak? Perjanjian. Perjanjian. Mana? Perjanjian, dia menerima lembu itu, makan, itu perjanjian. Dan dalam perjanjian lalu dia diberikan apa? Jubah, cincin, sepatu. Moga-moga cukup, tapi saya ngomong cincin aja. Jubah saja. Jadi bukan anak. Bangsa Israel yang keluar dari tanah perjanjian. Itu tidak kehilangan pengampunan. Itu bukan gambaran orang yang gak selamat. Karena waktu Tuhan marah, Musa minta pengampunan. Yang hilang dalam nuansa itu adalah perjanjian. Dalam perjanjian ada kata warisan. Katakan warisan. Anaknya Abraham berapa? Anaknya Abraham berapa? Selalu kesulitan menjawabnya. 1 dari Hagar, 1 dari Sarah, 6 dari Keturah. Jadi 8. Oke? Yang semua diberi angpau. Tahu angpau? Kantong merah isinya duit. Ya oke lah, pokoknya gift. Yang terima warisan siapa? Hanya Ishak. Karena disebut anak perjanjian. Warisan itu hanya dalam perjanjian. Apa yang hilang dalam bangsa Israel? Tidak masuk tanah, kehilangan dimensi perjanjian. Tidak ketemu sepatunya.
Mereka tidak kenal jalan Tuhan. Mereka kenal perbuatan Tuhan. Mereka tidak pernah transformasi menjadi ilahi. Beda dengan Musa. Karena Musa masuk dalam dimensi perjanjian. Mereka putar-putar 40 tahun cuma jadi tua. Demi kemurahan Tuhan, saya masuk, saya tantang. Siapa bapak ibu punya anak? Angkat tangan, saya juga. Silakan diturunkan. Adakah orang tua yang mau anaknya sehat, lucu, tapi nggak pernah besar? Lucu. Kalau Anda suami istri muda, anak 3 tahun, pulang 4 tahun, nyambut, papi, mami. Seneng gak? Oh, seneng. 15 tahun kemudian, anak itu gak pernah sekolah, gak pernah jadi besar. Terus dia masih sambut, papi, mami. Kita masih mengasihi karena itu anak kita. Tapi hati kita nangis. Ini true story. Ada seorang pengusaha besar, pengusaha ekspor di kota dekat Surabaya. Anak laki satu-satunya kena narkoba, hancur. Ibunya begitu pedih, mati. Bapaknya nyusul, bukan karena perusahaannya bangkrut. Stres. Sebab cinta kita, ini orang tua, jasmani loh masih. Adalah cinta yang punya mimpi. Amin. Amin. Kalau kita aja punya mimpi, bagaimana kita menggambarkan cintanya Tuhan? Hanya mati masuk surga. Lebih dari itu. Dia ingin mewariskan kerajaan surga. Amin. Dan itu hanya lewat perjanjian. Apa bedanya perjanjian dengan kebaikan? Kebaikan itu kasih yang umum. Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang fasik. Sebetulnya, nah, darah Yesus itu hanya dipahami saat ini. Saya tidak ingin mengecilkan darah pengampunan saja. Padahal darah Yesus itu juga darah pengampunan. Katakan amin. Tapi juga darah perjanjian. Apa bedanya perjanjian dengan dengan kebaikan? Saya kasih contoh. Kalau seorang bapak baik hati kaya raya datang ke panti asuhan, pasti bawa hadiah ya. Makan nasi kotak yang enak, mungkin plus hadiah. Seneng gak anak panti asuhan? Ini bapak punya 100 perusahaan ini, hotel bintang 5. Swiss Bell dia yang punya, gitu ya misalnya. Bayangkan ini orang kaya raya, baik hati. Terus di tengah-tengah dia duduk, anak-anak selalu lucu, seneng sekali. Tiba-tiba dia tertuju, ini cuma ilustrasi. Ada satu anak, matanya tutup. Sini nak, mungkin anak gadis umur 10 tahun. Saya om, gitu misalnya. Ya kamu. Ya om, ada apa om? Namamu siapa nak? Abigail om. Umur berapa? 10 tahun om. Kelas berapa? Kelas 3, kelas 4. Atau kelas 3 atau kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Papa di mana nak? Udah minggat om. Itu kan cerita anak panti asuhan. Mama di mana? Ya sama aku, tapi sekarang keluar negeri, jadi TKI, cari duit om, buat biaya hidup kita. Makanya saya dititipkan di sini. Bayangkan Anda jadi Abigail sebentar, ya.
Si om kaya raya ini. Ini Abigail anak panti asuhan nih, nggak ngerti apa-apa. Abigail, ya om sayang sama Abigail. Mau jadi anaknya om. Kira-kira kalau Anda jadi Abigail gimana? Hah? Gak salah om. Om mau adopsi kamu jadi anakku. Itu bukan belas kasihan. Itu cinta yang, itu saya pakai bahasa ini. Sayang. Itu bukan kebaikan. Itu sayang. Hidupnya Abigail tidak sama. Amin. Amin. This is a personal love. Dia mengadopsi, itu namanya perjanjian. Kalau ada semua seorang pemuda cakep, baik hati, kerjaannya mapan, traktir rame-rame, teman sekantor. Itu namanya kebaikan. Teman-teman gadis, teman-teman perempuan atau putri, nggak perlu mikir diajak pemuda baik hati yang rame-rame, mau ditraktir rame-rame mau nggak? Di restoran bintang 5 mau nggak? Nggak perlu mikir. Pulang senyum kanan, senyum kiri, pulang kenyang. Saya tanya ibu-ibu atau yang adik-adik yang putri, apakah Anda waktu Anda single atau yang masih single, Anda mengiyakan semua pemuda yang ngajak kencan Anda? Jawab. Ya enggak Pak. Kalau enggak seneng ya enggak mau. Ya betul ya. Padahal diajak kencan itu juga ditraktir, betul ya? Sendiri lagi enggak rebutan. Lalu apa bedanya? Ini diajak kencan itu bukan belas kasihan. Amin. Itu naksir. Kenapa enggak mau sembarangan? Soalnya kalau sudah makan berdua ditembak, tahu ditembak enggak? Misalnya, Dewi, iya Pak Om, aku sayang sama kamu, gitu ya. Kamu mau jadi pacarku? Kalau si Dewi ini bilang, ya, itu namanya jadian, katakan jadian. Sejak hari itu kalau versi milenium, di HP-nya Dewi itu, tiap pagi WA message masuk. Betul? Nggak perlu ada masalah, amin. Amin, kok diem semua. Kau hadir dalam di setiap langkahku. Dia hadir. Kenapa dia hadir? Jadian. Kalau si Dewi bangun pagi kepleset, kakinya bengkak, nggak bisa jalan, dia cukup telepon sama si pacar ini. Kak, kakiku bengkak, nggak bisa jalan. Pacarnya datang nggak? Pacarnya datang nggak? Itu namanya karunia urapan kefefet. Anda akan punya karunia urapan kefefet kalau Anda jadian. Katakan amin. Tapi si Dewi harus bilang, ya. Banyak orang katakan, terima Tuhan itu free. Iya, diajak kencan itu enggak bayar. Ibu-ibu ingat kencan pertama pasti dibayari. Kalau ke 10 enggak tahu, mungkin gue kalau lagi enggak punya duit ini gitu ya. Dibayar. Tapi ada harganya. Harganya bukan bayar traktiran. Harganya Anda dimiliki. Kalau dulu fansmu 5, 10, sekarang Anda harus bilang enggak. Aku sudah jadian sama satu ini. Aku milik dia. Amin. Amin. That is covenant. Saya jauh dari sempurna. Tapi saya berani berkata, saya jadian sama Tuhan. Dan saya bersaksi, pada saat saya dalam kesesakan, saya berseru, dia hadir. Dia ada benar. Dia bukan cerita.
Namanya dia Yahweh. Itu apa? I am that I am. Aku ada. Kenapa tidak semua orang Kristen mengalami itu? Ini jujur. Karena seringkali dia hanya berhenti pada dimensi pengampunan. Kenapa seorang pria yang jatuh cinta sama seorang gadis menikahi gadis ini? Permisi ya. Makanya di Alkitab ada yang namanya keinginan seorang laki-laki. Gairah. Bahasa Inggrisnya passion. Ngebet. Permisi. Pria itu ingin berintim dengan gadis itu. Bapak-bapak, kita pria-pria seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa berintim dengan wanita yang kita cintai? Masuk dalam pernikahan. Kenapa Tuhan ingin mengikat perjanjian? Karena hanya lewat perjanjian, dia bisa memberikan hidupnya. Kalau Tuhan suruh berintim tanpa perjanjian, itu dengan kata lain meminta Tuhan itu berzina. Ya, betul enggak? Apa sih perzinahan? Keintiman di luar pernikahan. Karena pernikahan itu perjanjian. Pacaran itu bukan. Catat baik-baik anak muda. Banyak anak muda, sama senengnya kok. Sama sukanya. Kenapa enggak boleh? There is no intimacy without covenant. Sebagian pelayanan kaum muda youth, ayo kita berintim sama Tuhan. No way. Kalau engkau belum mau menyerahkan diri, no. Engkau boleh memuji Tuhan. Apa bedanya pengampunan dan perjanjian? Dalam perjanjian ada pertolongan, dalam pertolongan belum tentu ada perjanjian. Dalam perjanjian pasti ada pengampunan. Dalam pengampunan belum tentu orang masuk dalam dimensi perjanjian. Saya tantang anak-anak Tuhan, saya kabarkan ini. Jangan berhenti pada status de jure. Masuk dengan de facto. Realita. Ketika engkau masuk dalam perjanjian. Bagaimana caranya? Saya lihat. Kata perjanjian itu beret. Beret itu daging yang dipotong. Makanya sunat. Sunat itu apa? Kulit katan, keinginan laki-laki. Ada daging, ada darah. Ada tubuh darah. Untuk menerima pengampunan dari dosa kita. Apa syaratnya? Percaya Yesus mati di atas kayu salib. That's all. Tapi untuk masuk perjanjian. Lihat. Perjanjian hanya terjadi ketika dua pihak, katakan dua pihak, menyerahkan tubuh dan hidupnya kepada pasangannya. Siapa, Tuhan ingin mengikat perjanjian. Siapa untuk itu Tuhan menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Supaya dia bisa mewariskan. Supaya dia bisa mewariskan zoe-nya, ilahinya, zat ilahinya. Di situ transformasi. Anda tidak jadi orang biasa. Ada energi ilahi, urapan Tuhan yang turun. Satu lagi. Semua pernah datang ke ibadah pernikahan ya. Bagaimana waktu masuk mereka sudah suami istri belum? Belum kan? Bagaimana mereka jadi suami istri? Berjanji, ngomong. Setelah itu, waktu masuk si mempelai mempelai wanita pakai apa? Cadar. Itu cadar yang asli, yang benar itu betul-betul kain tebal sehingga dia nggak bisa lihat wajahnya. Cuma ya dikasih yang tipis, kalau enggak nabrak-nabrak nanti. Ya, kapan cadar itu dibuka? Setelah diteguhkan.
maka dia bisa melihat. Baca Keluaran 24 ayat 8 dan 10. Musa memerciki darah perjanjian. Dan ayat 10, mereka melihat Allah. Dia jadi hadir. Dan terima jubah. New status. Jubah berarti juga masuk dalam ruangan kudus. Ruangan kudus. Sebab Adam itu kehilangan jubah. Tolong. Ini agak sukar ya. Nah, sebentar. Jadi ada kata terang, or. Terang dan or itu kulit. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa diberi kulit binatang. Ornya pakai ayin forest. Ayin, kasat mata. Tapi Tuhan itu bermantelkan terang. Hidup kekal Zayim itu light or Alep forest. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu seperti Allah. Berjubahkan sesuatu yang ilahi. Bagaimana hidup ilahi, keilahian itu bisa diimpartasikan kepada Anda dan saya. Lewat perjanjian. Dalam keintiman, permisi. Benihnya pria itu ditanam di rahimnya perempuan. Dalam keintiman, dalam worship. Benih kehidupan ilahi itu dimasukkan dalam roh kita. Sehingga Anda tidak jadi manusia biasa. Anda bukan jadi pengikut agama. Anda menjadi orang yang dikenal Tuhan. Amin. Tapi untuk masuk perjanjian, untuk menerima pengampunan cukup percaya. Untuk masuk perjanjian kita harus menyerahkan tubuh dan hidup, darah. Siapa yang menyerahkan lebih dulu? Tuhan atau kita? Tuhan dulu. Jadi Tuhan itu punya gairah untuk memilikimu. Karena cintanya bukan cinta kebaikan biasa. Pernah lihat film ikan salmon? Ikan salmon. Dia menerjang bahaya hanya untuk apa? Kawin. Makanya gereja jadi mempelai, penyembahan. Dan anak bungsu tidak hanya diberi jubah, diberi cin, Anda keterima otoritas. Mengalahkan 3 kuasa maut. Kelaparan, pedang, sampar, sakit penyakit, kemiskinan, konflik. Dan Anda diberi sepatu. Anda akan tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Masuk perjanjian. Untuk nerima pengampunan. Tolong instrumennya di off kan. Kita cukup mainkan haleluya tadi. Kita cukup percaya. Jadi permintaan Tuhan bukan kita mencintai Dia. Pertama, banyak orang belajar berusaha mencintai Tuhan. No. Kerinduan Tuhan pertama, engkau percaya Dia mencintaimu. Dan kau terima cintanya. Konsekuensinya bukan bayar, konsekuensi yang kau dimiliki. Amin. Amin. Bukan untuk diperbudak, tapi untuk disayangi, untuk diwarisi. Engkau akan melihat Dia hadir. Engkau akan masuk, engkau akan mengikuti sebuah doktrin semata, sebuah aliran. Engkau akan tahu Dia ada. Mazmur 91, 15, 16 itu akan jadi kenyataan. Apabila engkau berseru pada Dia dalam kesesakan, Dia akan menjawab. Dia bukan sekedar imajinasi kita. Dia bukan sekedar sebuah cerita. Dia ada. Dan
dia bukan hanya memeluk kita. Dia mengganti jubah yang rusak, yang kotor, aib masa lalu, trauma masa lalu, kotoran-kotoran, luka-luka, diganti dengan status yang baru. Makanya perjanjian lama itu dipenuhi dengan apa? Nama baru. Abram jadi Abram, Hosea jadi Yosua. Nama baru artinya identitas baru, nasib yang baru. Dia bukan hanya mengasihi secara umum, dia cinta sama Anda secara pribadi. Mungkin ini gak masuk akal. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi itulah yang dia mau sampaikan. Anda bukan nomor di antara 7 atau 8 miliar di dunia. Engkau dikenal namamu satu demi satu. Amin. Pertanyaan saya, siapa yang mau masuk atau menerima perjanjian? Angkat tangan. Saya percaya beberapa Anda sudah masuk tanpa Anda mengerti atau tidak mengerti. Tapi sebagian mungkin Anda gak pernah memikirkan hal itu. Tapi saya percaya kalau Anda masuk di situ, Anda akan melihat satu kekuatan energi yang menopang dan hadir dalam hidupmu. Yang membuat kita berbeda. Apalagi kalau Anda seorang anak yang tidak berbapa. Apalagi kalau Anda seorang yang patah hati. Apalagi Anda kalau seorang yang secara jiwa itu terlunta. Engkau akan merasakan satu kehadiran yang membuat kita menemukan dimensi yang baru. Masuk di situ. Saya belum apa-apa, tapi saya bersaksi. Ketika saya masuk di dimensi itu, hidup saya, keberadaan saya berbeda. Bukan karena saya. Karena dia, namanya masuk di dalam hidup saya. Jubahnya diberikan pada saya. Oh Rama Syakaraba, izinkan saya menantang Anda. Ini akan membuat hidupmu berbeda. Covenant. Apa yang tidak dimiliki Ismail bukan blessing. Perjanjian. Ini tersembunyi. Sudah waktunya umat Tuhan ngerti. Apa bedanya Saul dengan Daud? Pendetanya sama. Minyaknya sama. Wadahnya beda. Masih ingat? Satu buli-buli. Artinya buatan manusia. Kalau hari ini botol aqua. Yang satu tanduk binatang. Untuk tanduk binatang ini tabungnya tersedia. Harus ada binatang yang disembelih. Ketika Yonatan ketemu Daud, dikatakan Yonatan mengasihi Daud. Dia bukan cuma suka. Dia mengasihi Daud seperti dirinya. Dan apa manifestasinya? Dia mengikat perjanjian. Dan memberikan jubah, baju perang, pedangnya. Ini serius, ini bukan pelajaran advance, ini mendasar. Tiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita makan Yesus. Dan kita selalu, ini darah mengampuni dosa. Ya, tapi Tuhan berkata inilah darah perjanjian. Dan ketika kita makan Yesus, minum Yesus, kita dipanggil dari sisi yang dari kita. Kita hanya juga menyediakan dimakan Yesus.
Didikmati Yesus. Saya suka waktu peresmian bait suci Salomo. Api turun dari surga memakan habis. Apa makanannya Tuhan? Worship. What is worship? You submit your body, not your heart. Tok. Jawa campur Inggris. Bukan hanya hatimu, your body. Anak muda. Banyak saya melihat anak muda mengasihi Tuhan, aktif gereja. Worship. Hatiku milikmu, tubuhku enggak. Sambil melayani, hidup seksualnya enggak benar. Karena pengertiannya salah. Menyerahkan tubuh dan hidup. Tapi kalau engkau masuk di situ, you never be ordinary person. Engkau gak pernah jadi orang biasa. Bukan karena engkau, bukan karena saya, bukan karena kita. Karena nama dia, kehadiran dia ada di dalam. Wow. Satu lagi ya, satu lagi. Daud menerima pengurapan, dia menerima perjanjian. Jadi pegawainya Saul. Oke? Dia cuma pegawai, Saul raja. Duitnya banyak mana? Banyak Saul lah. Pangkatnya tinggi mana? Tinggi Saul lah. Kenapa Saul iri sama Daud? Gini. Orang kaya gak mungkin iri sama orang miskin soal duit. Tapi mungkin orang kaya gak cantik, ngiri sama orang gak kaya tapi cantik. Ya toh? Ya, begitu. Maksudnya orang ngiri itu pasti dia lihat sesuatu yang dia gak punya, orang itu punya. Betul? Kenapa Saul iri? Apa yang diiri? Duit kalah. Daud gak punya duit banyak waktu itu. Saul punya duit banyak karena dia raja. Kedudukan dia jenderal panglima tertinggi, Daud cuma komandan kompi. Kenapa Saul iri? Dia melihat sesuatu yang dia pernah dapat. Dan itu hilang. The presence of God. Perjanjian. Lihat. Lalu karena Daud Saul beribu-ribu, cemburu dia. Dari komandan kompi atau pangkostrat dipindah tukang ngamen. Asisten pribadi. Ya toh? Karir habis. Itu kalau militer itu masuk mabes. No jabatan. Ya, Anda tahu itu. Yang ngamen. Saulnya kumat ini. Dia ambil tombak. Saul bukan anak kemarin sore, dia jenderal. Kalau Anda ada sniper itu jarak jauh dia bisa tembak, ya. Apalagi jarak dekat. Permisi Pak, bisa luput nggak? Sniper nih. Saul jenderal berpengalaman dalam perang. Main tombak itu sudah biasa. Jarak jauh pun musuh bisa kena. Ini jarak dekat. Dia hantam tombak, betul? Dia mau bunuh Daud. Jaraknya dekat atau jauh? Jauh. Dekat. Set. Kena atau enggak? Enggak. Oke, saya masih bangun tidur. Masih belum. Dia ambil yang kedua. Sekarang saya sudah bangun nih. Saya enggak ngantuk lagi. Tembak lagi. Zat. Kena enggak? Langsung. Ini raja ini. Ini cuma tukang ngamen. Saul takut. Bukan takut sama Daud. Gak mungkin luput. Kok bisa luput? I know that the God be with you. Aku tahu Tuhan itu besertamu. Bukan karena kau punya posisi. Bukan karena kau punya kekuatan politik. Tak bunuh gak bisa. Kalau hari ini tak santet gak bisa. Orang masyakat aku parah. Covenant. Siapa yang pagi ini berkata, Tuhan ini aku. Enggak ada raja kayak dia. Satu lagi ya, satu aja sedikit. Semua raja punya budak. Setuju? Tapi ada satu raja yang gak punya budak. Raja kerajaan sorga. Karena semua rakyatnya diadopsi jadi anaknya. Tunjukkan ada dewa berkata kepada umat, engkau anakku. Gak ada.
hanya Yahweh Elohim. Dia raja yang berbeda. Saya ikut dia bukan karena dia hebat. Karena dia berbeda. Karena dia mengasihi kita. Waktu kita terlunta-lunta. Waktu kita gak punya arti. Dia terima kita. Dan dia tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Dia mengasihi kita apa adanya. Dia tidak membiarkan kita tetap. Dia ganti jubah yang robek. Jubah yang najis. Jubah orang yang pernah dilecehkan. Jubah anak gagal. Dirubah jadi jubah yang baru. Tapi engkau harus masuk dalam perjanjian. Apa syaratnya? Serahkan tubuhmu. Bukan cuma hatimu. Kudus. Kau curahkan hidupmu kepada dia. Kau akan lihat dia hadir dalam hidup. Engkau gak dicintai karena kau aktif gereja. Saya gak mengecilkan. Tapi dari situ engkau ingin melayani Tuhan. Jangan dibalik. Maksud saya. Dia jadi bapak anak tidak berbapa. Saya adalah salah satu anak tidak berbapa. Saya gak ketemu agama. Saya ketemu Tuhan yang jadi bapak. Dan dia bukan cerita. Dia hadir. Pagi hari ini. Saya tidak tantang pertobatan. Saya tantang. Mau gak engkau terima cintanya? Step pertama, Anda jangan mikir, Tuhan, aku harus mencintai engkau. Enggak bisa. Enggak ada manusia bisa mencintai Tuhan tiba-tiba. Anda harus mengalami kita dicintai. Dari Tuhan itu namanya penebusan. Dari kita namanya penyembahan. Oh Ramasyakata. Tidak ada orang yang tidak punya luka dan trauma. Perjanjian membuat jubah yang robek, yang kotor. Ganti. Masa lalu kita putus. Banyak orang hidup dibayangi masa lalu. Gak bisa lepas. Perjanjian untuk memutus. Yang lama sudah berlalu. Sekali lagi saya tanya. Siapa yang pagi ini mau berkata, ingat bukan kita gak diminta mencintai Tuhan. Kita diminta, mau gak kau percaya aku mencintaimu. Yang kedua, mau gak kau terima cintaku. Risikonya bukan bayar, risikonya kau dimiliki. Kau gak punya, bukan milik orang lain lagi. Bukan milik dewa lain. Kau hanya milik dia. Siapa mau, kau boleh angkat tangan. Mari kita bangkit berdiri.